Hampir semua manusia percaya hidup itu hanya sekali. Tetapi kita melewati COVID ini sudah sampai setahun sudah lebih dikit. Kita harus berbalik. Ketika satu orang mati satu hari, kita masih diberi hidup. Orang lain mati, kita masih hidup. Hidup bukan hanya sekali, mati yang sekali. Hidup itu berkali-kali. Sampai saat ini kita masih ada. Bersyukurlah kepada Tuhan. Lewat salib putranya, Ia memberikan hidup, vaksin kehidupan bagi kita, sehingga kita tidak binasa oleh maut kuasa iblis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Laetare, kita memasuki saat-saat yang makin mendekat pada perayaan puncak, Minggu Sengsara, dan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur juga di tengah situasi ini, bangsa kita dan juga dunia lagi masuk kepada proses untuk membentuk herd immunity. Sembari bermati raga lewat puasa dan pantang, kita membawa keprihatinan dan pergumulan manusia dunia ini dalam doa terbaik kita, agar lewat vaksinasi yang sementara dialami sekarang, malapetaka ini segera bisa berakhir. Marilah kita masuk dalam masa terang, di mana kegelapan itu akan terhalau kalau kita memandang salib Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Demikian pesan kitab suci pada hari ini. Karena itu mari mengawali perayaan Ekaristi ini kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dalam masa tobat ini mendalami apa arti dosa dan perbuatan salah yang kita lakukan. Pertobatan terutama adalah membangun pengertian yang benar tentang dosa. Sebab ternyata banyak sekali umat Kristiani, khususnya orang Katolik ini, mempunyai salah kaprah pengertian tentang dosa. Dan tidak jarang ia menghakimi dirinya sendiri. Itu baru langkah pertama. Lebih lagi, langkah yang lebih besar adalah bagaimana kita memahami, mengerti, dan mengimani penebusan Kristus. Oleh karena itu dalam masa tobat ini menurut saya bukan hanya sekedar merubah perilaku, tapi merubah mindset, cara berpikir kita. Hampir kita semua mengalami betapa sulitnya melawan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan personal yang kita lakukan. Seringkali ya kita tahu misalnya kelemahan kita adalah marah. Kita menyadari itu sebagai dosa, tidak mau melakukan lagi, tapi kita jatuh terus ke dalam marah. Orang sudah mengakui dosanya, mohon maaf, Romo, saya sering marah terhadap anak, terhadap suami, terhadap keluarga saya. Tetapi sekeluar dari ruang pengakuan, percaya, pasti dia akan melakukan lagi perbuatan marah. Bukan lagi menghitung minggu, bukan lagi menghitung hari, itu menghitung menit. Kita bisa marah lagi, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Hampir setiap orang tidak suka bahwa hatinya itu ada dendam, iri hati. Ada amarah, ya dia mau melepaskan. Apalagi luka-luka batin pada masa lalu, mau untuk memaafkan. Tetapi kita semua tahu bahwa ini tidak gampang. Sangat sulit untuk memaafkan. Atau meminta maaf. Nah, menurut saya, harus ada sebuah gerakan batin
untuk menarik dosa-dosa sebagai perbuatan-perbuatan personal kepada asal usul, kepada asal muasal atau sumbernya. Yaitu apa? Bukan sekedar marah, bukan sekedar dendam iri hati. Tetapi lihatlah kuasa jahat, kuasa iblis atau kegelapan. Jadi selain ada dosa personal, ada juga dosa yang adalah kuasa yang tidak bisa hilang, sulit untuk hilang, karena ternyata iblis itu mempunyai power, mempengaruhi. Nah, Injil hari ini berbicara tentang mereka yang menyukai kegelapan. Kenapa manusia suka terperangkap di dalam dosa? Karena iblis itu mempunyai power. Kita ambil contoh ya, berita-berita yang seringkali kita lihat di TV tentang pembunuhan. Gadis yang diperkosa dan dibunuh, atau pembunuhan-pembunuhan yang ngeri kalau kita lihat itu. Apakah Anda tahu bahwa para pembunuh itu sebenarnya menyesali perbuatannya? Jangan kira para pembunuh ini tidak menyesali, kecuali psikopat. Tapi rata-rata pembunuh itu menyesali perbuatannya. Mereka tahu akan konsekuensi dari pembunuhan. Tapi mereka tidak berdaya, mereka ada dalam sebuah kuasa di mana mereka melakukan itu dan akhirnya hanya bisa mengatakan, saya kalap. Saya mohon maaf karena saya hilaf. Perhatikan pola kalaf dan hilaf. Kalap dan hilaf. Ini motif setan yang suka menebar kuasanya. Menguasai hati kita. Dan itu dipicu oleh faktor-faktor internal yang telah ditaburi sebagai perbuatan-perbuatan jahat. Yaitu amarah, dengki, dan ditambah lagi dengan faktor eksternal. Yaitu seperti orang yang mabuk atau memakai narkoba dan lain-lain. Ini suka akan kegelapan itu menyenangkan manusia. Lewat faktor internal, seseorang yang balas dendam puas. Itu internal. Lewat faktor eksternal, orang yang memakai narkoba nikmat. Orang yang mabuk hilang kesadaran, dia bisa kalap dalam suasana demikian. Dan perhatikan, ini menjadi pola yang terus berulang dalam dosa-dosa kita. Terus-menerus berulang. Ternyata kita lihat di sini, selain dosa itu adalah disebabkan oleh lemahnya kehendak kita, motivasi kita, juga karena ada kuasa kegelapan. Makanya kitab suci mengatakan dunia ini suka akan kegelapan. Bila demikian kenyataannya, saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Diberi motivasi? Percuma. Diberikan segepok aturan-aturan? Semua orang juga tahu. Ancaman hukuman? Semua orang juga sadar. Yang penting menurut saya untuk kita bangkitkan adalah bersandar pada kuasa Allah. Kuasa gelap hanya bisa dikalahkan oleh kuasa terang. Berarti dalam hal dosa ini ya, kita harus kembali kepada kitab suci. Bagaimana Tuhan melawan kuasa jahat itu. Dari situ baru kita bisa belajar. Melihat, oh begini caranya mengatasi perbuatan-perbuatan dosa. Berarti dalam hal dosa kita menarik satu garis linier antara dosa personal tadi dengan sumber dosa yaitu iblis. Makanya dalam perspektif kitab suci saya bilang begini saja, marilah kita pandang sejak pohon taman Firdaus kita tarik garis sampai kepada pohon salib Kristus. Di pohon dengan buah terlarang, manusia pertama Adam dan Hawa itu melihatnya dan ingin menjadi sama dengan manusia. Itu kejatuhan mereka. Tapi di pohon salib, Tuhan memandang putranya dan menjadi sama dengan manusia lewat penebusan dosa-dosanya. Ini satu kunci untuk mengalahkan kuasa gelap. Sekali lagi, jangan kita pakai perspektif pandangan manusia pertama.
Di pohon Taman Firdaus mereka melihat buah itu, mereka tergoda dan ingin memakannya agar menjadi sama dengan Tuhan. Lain dengan Tuhan, di pohon salib, lewat Yesus putranya, ia memandang manusia dan mau menjadi sama dengan manusia, bahkan rela mati demi manusia agar dosa-dosanya ditebus. Buatlah garis linier ini dengan menggunakan cara pandang Allah. Maka Anda akan melihat ternyata dosa bukan hanya sekedar perbuatan-perbuatan salah. Kalau dosa itu perbuatan salah, maka cukuplah Anda berbuat perbuatan baik, selesai. Kamu menjadi penebus atas dosamu sendiri, selesai. Kristianitas tidak menawarkan iman semacam begitu. Boleh agama lain, boleh budaya lain, boleh kebijaksanaan lain. Iman Kristiani mengajarkan manusia tidak mampu melunasi hutang dosanya. Maka Yesus tergantung di kayu salib agar surat hutang kita dilunaskan. Ternyata penebusan dosa adalah hutang piutang. Saya tidak bisa berhenti berhutang, lalu saya katakan hutang saya selesai. Hutang selesai dikala ada tebusan terhadap hutang itu. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, manusia yang semula diciptakan menjadi anak-anak Allah, status ini berubah di dalam kejatuhannya manusia pertama. Disitulah dosa itu maut. Kekuasaan itu membawa maut. Bukan hanya akibat dosa adalah kesengsaraan bahkan kematian, tetapi dosa itu pada dirinya adalah maut, kebinasaan, kematian. Itu berarti dosa sekali lagi sebuah power. Itu suatu kuasa. Sebagai power dari iblis dan setan, ia mempunyai daya. Ia mempunyai cara untuk menarik, memikat, dan dia menyerap manusia di dalam kesalahannya. Ini adalah suatu kekuatan yang kadang-kadang dan seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali itu melampaui kekuatan manusia. Karena itu, sekali lagi, pertobatan kita berkualitas ketika kita menyadari betapa jahatnya dosa ini. Maka arti pertobatan yang paling utama, gerakan pertobatan yang paling besar adalah mengimani firman Tuhan tentang penebusan Yesus. Bukan sekedar ngaku dosa, bukan sekedar berbuat baik menggantikan perbuatan salah. Itu berikut. Itu adalah perbuatan, status yang dipulihkan. Hanya terjadi dikala kita memandang Yesus yang disalibkan. Yohanes bab 3 ayat 16 kita dengarkan tadi, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu enggak, ini adalah rangkuman seluruh kitab suci. Ayat ini, Yohanes bab 3 ayat 14, rangkuman seluruh kitab suci. Dan kita mengikuti apa yang ada dalam perjanjian lama. Ketika orang Israel dipagut ular dan banyak yang mati, mereka mengeluh dan meminta kepada Musa, bagaimana? Banyak umat mati karena ini. Musa pergi ke gunung, Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Buatlah patung ular, tegakkan di atas sebatang kayu. Semua orang yang memandang ular itu bisa dipagut oleh ular, tapi tidak akan mati oleh racun ular itu. Israel memandang ular tembaga. Ini adalah manifestasi kepercayaan akan firman Allah. Kalau kamu dipagut ular, racunnya sudah dimatikan. Demikian kita memandang Kristus disalib dalam perjanjian baru, racun dosa itu tidak mematikan lagi. Kita boleh melakukan perbuatan salah. Kita tetap jatuh, kuasa jahat tetap bermain. Tetapi power itu sudah dikalahkan. Kegelapan itu setelah diusir oleh cahaya, yaitu Yesus sendiri. Makna Injil hari ini itu begitu. Maka saudara-saudara, ibarat ya, vaksinasi sekarang. Vaksin ini membunuh yang namanya virus COVID-19 ini. Penebusan Kristus itu seperti vaksin yang mematikan virus-virus ini. Yang membuat virus-virus ini tidak bisa ada. Karena itu, virus tetaplah virus kalau Anda tidak menyuntikannya. Vaksin adalah vaksin kalau Anda tidak memasukkan ke dalam tubuh.
Penebusan Kristus tetaplah sebuah penebusan di luar sana kalau Anda tidak masukkan di dalam imanmu. Tidak masukkan dalam pandanganmu untuk memandang Dia yang menderita di atas kayu salib. Maka inti dari pertobatan sekali lagi, menyadari betapa besar rahmat Allah yang kita terima dari penebusan Kristus. Maka minggu ini menjadi minggu Laetare, yang harusnya gembira. Dengan penebusan Kristus, kita bergembira. Karena kita memandang rahmat besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memandang Dia yang mereka tikam, ini adalah kepercayaan kita akan firman Allah. Itulah dasar ya, di balik segala laku tapa, puasa, pantang, amal, dan hidup doa, serta pendalaman iman kita. Kita perlu bersahabat dengan Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Akhirnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, hampir semua manusia percaya hidup itu hanya sekali. Tetapi kita melewati COVID ini sudah sampai setahun, ya, setahun sudah lebih dikit. Kita harus terbalik, tidak mengatakan hidup itu sekali, mati yang hanya sekali. Hidup itu mah berkali-kali. Ketika satu orang mati satu hari, kita masih diberi hidup. Orang lain mati, kita masih hidup. Hidup bukan hanya sekali, mati yang sekali. Hidup itu berkali-kali. Kalikan dengan hari-hari yang diberikan Tuhan bagi kita sampai saat ini kita masih ada. Bersyukurlah kepada Tuhan. Lewat salib putranya, Ia memberikan hidup, vaksin kehidupan bagi kita, sehingga kita tidak binasa oleh maut kuasa iblis. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima bukan karena jasa dan usaha kami, tapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Ingat, hidup bukan hanya sekali, mati yang hanya sekali, hidup itu berkali-kali. Kita bersyukur atas anugerah kehidupan yang kita terima, sembari terus menyatakan, laku tapa mati raga, peningkatan hidup doa dan membaca firman Tuhan, serta amal kasih bagi sesama dalam masa Prapaskah ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita di Minggu Prapaskah yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.